Oke, kembali lagi di channel Kelas Manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah riset operasi mengenai penjadwalan proyek metode PRT dan CPM. Oke, kita ini buat apa sih Pak? Sebelumnya gini ya. Yang namanya sebuah proyek itu pasti akan ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan dan itu harus dilaksanakan mengikuti suatu urutan tertentu. Contohnya bisa waktu, bisa effort atau tenaga atau biaya juga atau cost ya. Nah, penjadwalan proyek ini dimulai dengan yang namanya planning atau perencanaan. Nah, teman-teman sering kepikiran nggak sih kalau misalnya membuat film ya? Membuat film itu kan ada yang namanya pre-production, ada post-production dan ada post-processing ya, atau editing lah kalau misalnya bahasa gampangnya gitu ya. Pre-production atau praproduksi itu adalah kita bagaimana merencanakan, mengonsep, membuat alur, membuat waktu, membuat tugas tiap waktunya itu kapan aja dan siapa aja. Itu semuanya ada di pre-production. Lalu pada saat post production kita lakukan perencanaan yang ada tadi di pre-production. Setelah selesai post production kita masuk ke post processing ya. Jadi di situ ada posisi di mana kita itu setelah selesai syuting itu editing di sana, masukin scoringnya, masukin soundnya, masukin videonya yang dari berbagai angle gitu, mana yang paling enak, mana yang paling bagus, masukkan transisi di sana kalau misalnya film nih, sampai semuanya selesai. Jadi itu ada 3 tahapan, tapi general itu ada 3 tahapan, tapi lebih dari itu sebenarnya sih, itu rumit banget ya. Nah di sini metode PRT dan CPM ini adalah salah satu metode yang secara teori bisa memudahkan cara kerja produksi semua ya, baik jasa maupun produksi ya. Itu memudahkan. Oke, kita lanjut. Ini pokok-pokok perencanaan ya. Jadi kalau perencanaan itu kan kita menentukan targetnya, kegiatan yang harus dilakukan, itu udah biasa lah ya. Urutan kegiatan apa, jangka waktu, tersedianya alat ukuran atau standarnya itu gimana, lalu sama kontingensi faktornya ya. Itu biasa lah ya. Jadi secara teori juga udah menjelaskan kalau perencanaan itu harus seperti ini. Lalu di sini saya ada contoh ya, contoh perencanaan kayak gini nih. Kalau perencanaan kita mau bikin proyek apa ya, misalnya proyek membuat gedung atau apartemen atau hotel ya. Itu misalkan pertama kita masukin pengurusan izin dulu, terus penyebaran kuesioner, wawancara responden, kira-kira cocok nggak sih kalau di sini gitu ya. Terus kajian pasar sama grup discussion kita cek dulu, analisis dokumen pengambilan data, lalu sampai semuanya dan sampai terakhir pembuatan laporan ya. Nah ini beda-beda sih, tiap kerjaan, tiap profesi itu punya punya alur kerja, perencanaan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan, tapi secara general itu nggak berbeda jauh ya. Semuanya ada yang planningnya, ada organizingnya gitu. Itu ada. Nah di sini kita akan biar memudahkan cara kerja itu, biar lebih enak aja sih, biar lebih efisien. Kalau kerja efisien kan ke SDM juga lebih senang gitu ya, nggak capek, nggak stres gitu. Ini lebih memudahkan. Jadi efeknya tuh sebenarnya banyak sih. Kekerjaan kita jadi lebih cepat, biayanya jadi lebih murah, SDM-nya pun pada seneng gitu. Kerjanya lebih cepat, tapi insentif atau kompensasinya lebih besar. Gitu enak banget gitu ya. Kerjanya dikit, dapat duitnya banyak. Nah di sini tuh sebenarnya buat itu. Ya. Teori ini tuh sebenarnya buat itu, buat ngebantu si perusahaan atau organisasi biar dapetin tujuan tapi dengan cara yang efisien ya. Nah, namanya riset operasi, tetap ya, jadi kata kuncinya riset operasi adalah efisiensi. Oke, itu. Lalu selanjutnya setelah contoh itu, nah kita masuk ini metode PRT CPM ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, PRT ini adalah Project Evaluation and Review Technique. Kalau CPM ini adalah Critical Fact Method ya. Jadi PRT CPM ini merupakan metode yang berorientasi waktu yang berguna untuk menyusun perencanaan, penjadwalan dan pengawasan ya, POAC-nya gitu ya. Atau biasa disebut project scheduling teknik. Jadi biar teknik ini buat menyelesaikan project-project yang biar gampang lah, yang susah jadi gampang gitu, yang rumit jadi simple gitu ya. Ini pakai ini. Ini tujuannya nggak terlalu ini juga lah, teman-teman ketika udah ngedenger tadi yang saya jelaskan mungkin langsung otaknya udah kebayang, oh iya Pak, ini untuk gampang ini nih, kebayang lah. Oke itu ya. Nah lalu ada menentukan waktu mengambang, jadi takutnya ada slack atau float time, kita bisa kurangin juga di sana ya. Lalu yang terakhir ini adalah membentuk jaringan kerja atau network. Nah ini nih, ini sebenarnya ya cara-cara yang
Tujuan yang paling utama sih ini kalau menurut saya, membentuk jaringan kerjanya nih. Nah, tahapan proyek itu sendiri nanti di sini kita pembentukan diagram anak panah, penyajian data dan alokasi sumber daya ya. Nah, kita lanjut nanti ya. Ini network ini arti kegunaan network ini sebagai apa? Ini juga nggak terlalu penting, kita lanjut aja. Ini kelemahannya juga tidak terlalu ini ya. Walaupun ada kelemahannya kita tetaplah menggunakan ini ya. Ya, nanti ini di sini kita masuk ke pembentukan diagram anak panah ya. Diagram anak panah ini menunjukkan keterkaitan antara aktivitas proyek. Nah, catatan setiap kegiatan digambarkan sebagai anak panah, pangkal anak panah sebagai awal dan ujung dari sebagai awal dan ujungnya sebagai akhir suatu kegiatan. Nah, ini misalkan gini ya. Saya ambil contoh deh ini nih. Nih, ada 1 2 3 4 ya. Contoh yang pertama ini adalah misalnya kalau teman-teman punya pabrik punya pabrik mie misalnya. Nah, di angka 1 ini adalah pabrik pembuatan proses pembuatan mie mentah. Berarti di sini yang masuk apa dong? Tepung ya. Di sini yang tepung ini dimasukin di sini bahan bakunya, dan si A ini adalah proses produksinya. Jadi kegiatan itu tepungnya dikumpulin, dikasih air dan dicampur-campur gitu, digulung-gulung, jadilah si gumpalan tepung. Tapi belum jadi mie. Nah, di sini ketika si gumpalan itu mau dibikin mie, itu ada 2 pilihannya. Mie-nya mau mie keriting atau mie gepeng. Nah, di sini mie keriting ketiga, mie gepeng yang keempat di situ. Jadi nggak mungkin mie tapi nanti loncat dari sini tepung langsung jadi mie, nggak mungkin ya. Tapi pasti melewati yang kedua dulu. Tepung dulu jadi tepung mentah dulu jadi adonan, setelah itu jadi mie di sini. Nah, kurang lebih itulah gambarannya ya. Lalu selanjutnya di sini ketentuan membuat diagram ini, setiap kegiatan hanya diwakili oleh satu anak panah saja. Lalu tidak boleh ada 2 kegiatan yang diwakili oleh pangkal dan ujung anak panah yang sama. Jika ada, maka harus menggunakan anak panah boneka atau dummy-nya ya. Jadi biar tidak memakan waktu. Jadi nggak bisa lah kalau loncat, tapi harus ada dulu ke sini nih. Misalnya kayak mau bikin kopi kan nggak mungkin kopinya nggak dihancurin atau digrinding dulu ya. Masih jadi, kecuali kalau memang misalnya mau bikin dengan metode yang lain. Tapi kalau mau bikin espresso kan pasti harus dihancurin dulu tuh. Jadi bubuk-bubuk dulu, barulah dimasukin ke mesin espresso. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, kayak gini nih misalnya nih ya. Nah, ini nih. Ini dari 1 ke 3 nih, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi akan lebih baik kalau 1 ke 2 dulu, baru ke 3 misalnya gitu ya. Itu. Ini kalau ada dummy misalnya ceritanya nih. Oke, lalu selanjutnya di sini ada analisis jaringan kerja dan perhitungan jalur kritis. Nah, istilah-istilah yang dipergunakan ini adalah ada duration, ada earlier start, ada latest finish, ada event, ada critical activity ya. Ini ada istilahnya ada 5. Kita lanjut aja. Nah, ini kita langsung masuk ke intinya. Sebenarnya intinya ini di sini ya. Jadi ini contoh pembuatan diagram network ini misalnya nih, ini ada J, itu berarti ada 10 ya, ada 10 kegiatan. Nah, perusahaan ini punya 10 kegiatan, misalnya teman-teman A ini yang tadi yang saya bilang ya, A ini adalah pengumpulan raw material, sampai J itu adalah packaging terakhir atau distribusi ya. Oke, kita lihat nih di sini. Contoh soalnya adalah yang memiliki hubungan sebagai berikut. Proyek dimulai dari A dulu nih ya. Kegiatan B dan C baru bisa dimulai kalau A sudah selesai. Berarti kalau mau ke B, C ini A-nya harus beres dulu. Nggak bisa tiba-tiba langsung loncat ke B gitu ya. Nah, terus selanjutnya kegiatan D dan E baru bisa dimulai kalau si C-nya sudah selesai nih. D dan E kalau C sudah selesai. Jadi kalau A masuk ke B ya nggak bisa loncat ke D, tapi A, C baru masuk D ya. Terus kegiatan F dan G baru bisa dimulai kalau B sudah selesai. Nah, si F sama si G ini nggak bisa loncat dari A ke G, tapi A, B baru loncat ke F, itu baru bisa ya. Terus kalau H, kegiatan H nih baru bisa dimulai kalau yang E sudah selesai. Jadi tadi A itu loncat ke C, C loncat ke D, C loncat ke E loncat ke H. Nah, itu ya. Terus kegiatan I baru bisa dimulai kalau D dan F sudah selesai. I itu kalau D sama F sudah selesai. Berarti A ke C ke D. Nah, ya. D terus ke F ke I. Nah, itu bisa tuh ya. Kalau J, G sama H udah selesai baru bisa ke J dan I, dan J itu merupakan kegiatan akhir ya. Nah, kalau digambarin kurang lebih seperti ini. Tuh. Ya. Ini sebenarnya gampang sih, nggak terlalu rumit ya. Kita buat Kita buat network ini, jaringan kerja ini ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini buat apa? Ya biar memudahkan aja sih, teman-teman ya.
biar memudahkan aja. Contoh yang tadi saya bilang, kalau mungkin teman-teman jadi seorang konten kreator di YouTube atau jadi YouTubers gitu ya, kalau bahasa-bahasa anak sekarang nih. Nah, ketika mau membuat video itu akan ada yang namanya proses produksinya dulu ya. Pertama kita mau bikin konten nih, kita pertama mikir dulu konten apa yang kira-kira bikin kita puas, bikin penonton juga pengen nonton. Itu di sini dulu misalnya. Terus yang kedua, alat-alat yang dibutuhkan apa aja, kita list dulu. Oh, alat-alat udah punya, masuk ke sini. Dari sini udah ada, langsung masuk ke produksi. Jadi udah bikin naskah dan udah bikin storyboardnya itu masuk ke sini. Nanti setelah dari sini itu masuk ke editing. Nanti dari editing masuk ke sini, nanti balik lagi ke editing lagi kalau seandainya ada revisi. Terus kalau ada brand yang kerja sama dengan kita masukin dulu brandnya. Sampai akhirnya videonya jadi, itu kita belum upload dulu kan. Baru jadi nih, udah jadi. Nah, kita tentukan lagi tanggalnya, mau diupload kapan dan jamnya jam berapa. Lalu baru kita upload. Setelah diupload kita bikin deskripsinya, kita bikin hashtagnya. Pokoknya metadata yang di sana kita masukin semua. Ya. End screen-nya, ad screen-nya, semuanya dibikin gitu ya, semuanya dibikin. Sampai akhirnya jadi. Nah setelah jadi selesai kita promosiin di mana? Di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan lain-lain. Nah, kita promosiin. Nah itu adalah alur dari seorang konten kreator yang mungkin teman-teman bilang ini gampang bikin kayak gitu. Ternyata rumit sebenarnya ya. Saya coba, oh ternyata serumit ini gitu. Dari praproduksi sampai setelah produksinya ini benar-benar rumit ya. Itu. Nah ini kurang lebih seperti ini sih kegiatannya. Nah lalu itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga nggak terlalu beda jauh sih ya. Misalnya ini A dan B ini dimulai secara serentak, C dan D dimulai setelah kalau A sudah selesai, sampai yang terakhir M kegiatan terminal atau akhir ya. Atau M dapat dimulai kalau H dan L sudah selesai. Jadi gimana Pak akhirnya? Akhirnya kayak gini. Ya ini sampai M, ini mungkin agak sedikit rumit juga nih ya. Maka ini masuk ke dummy, kalau ada dummy-nya ya L, terus di sini masuk terakhir M. Nah ini M ini udah kegiatan paling terakhir. Nah kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Jadi ya memang agak pusing juga sih ya. Pokoknya kalau ada kerjaan itu ya memang lebih mudahnya di seperti ini kan sih. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak membuat ini, tapi sebenarnya secara teori ini metode ini tuh untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan karena kalau saya cuman diinget-inget aja di otak, oh sekarang harus gini, nanti harus gini, nanti harus gini, nanti harus gini, harus gini gitu. Misalkan ketika saya mencoba membantu membuat video untuk adik saya pertama nih harus bikin konsep dulu nih. Kita mau review apa nih? Oh reviewnya A, oke saya cari dulu A-nya, berarti kan saya harus belanja dulu nih makanannya. Saya review makanan ya, review tentang makanan siap saji. Saya harus cari dulu nih, ada nggak di sini? Ada nggak sih? Oh ada, ambil, beli satu ya, atau beli berapa pieces gitu. Terus setelah beli kita tentuin tanggalnya, tanggal berapa nih kita mau taping nih. Setelah tentuin, oke, kita datang semua gitu ya, jam berapa. Saya harus siapin nih kameranya, lightingnya, soundnya, semuanya. Setelah itu beres, saya langsung kasih ke editor saya. Dari editor saya nanti saya kasih harus editingnya seperti apa. Setelah itu jadi, saya ambil filenya, lalu saya upload. Setelah saya upload, baru saya bikin metadata semuanya sampai terakhir diupload selesai keluar, dan saya harus simpan di mana aja nih. Selain di YouTube tentunya ya. Nah kurang lebih menggunakan seperti ini juga sih ya. Oke, mungkin materi ini pun sudah sampai sini, dan ini terakhir untuk masalah ujian. Untuk masalah tugas saya tidak akan memberikan tugas ya. Jadi yang penting teman-teman ngerti aja dulu. Karena kalau udah ngerti, saya yakin tanpa dikasih tugas pun pasti kalian akan ngerti ya. Oke, itu aja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bahas materi-materi lain tentang pelajaran-pelajaran di manajemen. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.